Hai semua, kembali lagi di channel aku, Naofficial. Di video kali ini, aku kembali mau ngebahas tentang sifat gemar berbelanja itu, teman-teman. Kalau kalian yang sering nontonin channel aku, 2 video aku sebelum ini aku ada ngebahas tentang belanja. Tapi di video yang itu aku udah ngebahas tentang pengertiannya dari si gemar belanja atau impulsive buying. Dan juga aku membahas tentang dampak negatifnya dari punya sifat gemar berbelanja itu atau impulsive buying itu, atau yang ya orang yang terlalu mengikuti tren. Karena kita udah bahas tentang pengertian dan dampak, pasti kita harus carikan solusi dong supaya bisa mengatasi. Nah, makanya di video kali ini yang bakal aku bahas adalah cara mengatasi sifat gemar berbelanja itu atau si impulsive buying. So, teman-teman tontonin video aku sampai habis ya. Kalau udah ngomongin belanja, pasti rasanya happy banget ya teman-teman. Ada nggak sih orang yang nggak suka belanja? Pasti kebanyakan semua orang itu senang berbelanja teman-teman. Tapi ada orang yang senangnya itu kelewatan sampai tidak di batas normal, akhirnya menjadi rutinitas yang berdampak buruk bagi dia. Tapi ada orang yang senang berbelanja dalam batas sewajarnya, berbelanja sesuai apa yang dibutuhkan aja, nggak boros banget. Nah itu artinya kalian itu berada di dalam batas wajar normal dalam sifat berbelanja. Nah, kalian kira-kira masuk di kategori yang mana nih? Gemar berbelanja tanpa kontrol kah? Atau gemar berbelanja sesuai dengan apa yang dibutuhkan aja? Karena itu manusiawi teman-teman. Kalau orang suka belanja itu manusiawi. Tinggal pengendalian dirinya seperti apa. Nah, karena kita udah bahas tuh ya kan apa aja yang membedakannya. Makanya di sini untuk solusi yang pertama, kalian boleh deh coba mulai berpikir beberapa hal dulu sebelum kalian mulai melakukan berbelanja. Beberapa hal yang harus kalian pikirkan diantaranya yang pertama, kira-kira apa sih manfaat dari barang yang pengen kalian beli ini? Apakah manfaatnya baik atau enggak buat kalian? Manfaatnya benar-benar berfungsi buat kehidupan kalian atau enggak? Dan untuk hal kedua yang perlu kalian pikirkan, kalian pikirin nih kalau kalian misalkan gak ngebeli barang itu, kira-kira akan berdampak apa buat kehidupan kalian? Apakah akan berdampak yang negatif kah? Atau akan berdampak yang positif kah jadinya? Nah, tapi berpikirnya juga bukan dalam waktu yang singkat ya, bukan dalam waktu seketika kalian lihat barangnya nih 5 menit doang mikirnya. Tapi coba deh minimal 24 jam kalian mikirin 2 alasan itu. Atau kalau boleh kalian ada hal lain yang perlu kalian pertimbangkan, boleh kalian tambahin atau kita boleh sharing di kolom komentar. Nah, kalau bisa lebih dari 24 jam, lebih bagus lagi kalau bisa kalian berpikirnya sampai 2 hari, 3 hari, bahkan 7 hari. Wah, itu jauh lebih baik teman-teman. Biasanya sih kalau makin lama kita pikirin, akhirnya ternyata ngerasa nggak penting-penting banget, akhirnya nggak kebeli, akhirnya uang kalian aman deh. Nah terus untuk lanjut ke solusi yang kedua nih, kalau yang di pertama mungkin kalian boleh coba pikirin, tapi mungkin setelah kalian pikirkan ternyata barangnya butuh nih. Nah di solusi kedua ini penentunya, kalian itu buat anggaran ketika akan berbelanja teman-teman. Jadi di sini kalian harus tetapkan berapa sih batasan maksimal yang bisa kalian spend uang untuk kalian gunakan belanja tanpa perencanaan. Jadi mungkin kalian tipikal orang yang susah banget buat nahan kalau nggak belanja ketika jalan ke mall. Nah mungkin kalian bisa siasati dengan kalian tetapkan nominal maksimal yang bisa kalian spend untuk kalian gunakan berbelanja ketika kalian sedang jalan-jalan ke mall, entah ke tempat wisata atau kemanapun itu. Jadi kalian nggak akan terlalu menggunakan uang secara berlebihan untuk sesuatu yang nggak penting-penting banget akhirnya. Untuk nominal budgetnya sih terserah aja. Boleh ini aku kasih contoh, misal kalian budgetkan itu 100.000 untuk belanja yang tanpa rencana setiap bulannya atau setiap minggunya. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi keuangan kalian masing-masing. Dan juga uang yang dibudgetkan untuk belanja tanpa perencanaan itu adalah uang-uang yang memang bukan untuk kebutuhan-kebutuhan kalian yang lain. Jadi setidaknya tidak mengganggu pos-pos keuangan kalian yang lain supaya kalian itu nggak jadi pusing sendiri akhirnya setelah berbelanja.
Karena kan kita pengennya kalau belanja itu buat ngilangin stres, jangan sampai ngilangin stresnya hanya sesaat, tapi malah menimbulkan stres-stres yang lain teman-teman. Makanya penting banget kalian gunain budget tersebut supaya kalian itu tetap bisa happy dan keuangan kalian juga tetap stabil. Untuk belanja tanpa rencana yang ketiga, kalian boleh deh coba kurangin untuk penggunaan e-commerce. Kenapa? Karena biasanya belanja tanpa rencana itu bukan karena hanya kita lagi jalan ke mall atau hanya kita lagi jalan keluar. Tapi di era digital ini belanja tanpa rencana bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ketika kita lagi santai-santai main handphone, lagi ada waktu luang di kantor, tiba-tiba kita buka e-commerce, akhirnya banyak hal yang gak penting, akhirnya kita belanjain. Karena biasanya di e-commerce itu banyak ada diskon-diskon atau ngelihat yang lucu-lucu. Niatnya sih pengen lihat-lihat, tapi ketika tergiur dengan diskon, barang yang mungkin murah atau lagi ada promo cashback apa di hari itu, akhirnya kalian yang awalnya mungkin gak pengen belanja, jadinya malah belanja. Makanya menurut aku sih penting nih kalau untuk ngekurangin untuk penggunaan e-commerce. Mungkin kalau kalian nggak bisa uninstall, kalian boleh kurangi. Tapi kalau menurut kalian mungkin bisa untuk menginstal, lebih baik kalian uninstall aja itu si e-commerce-nya. Jadi biar hidup kalian lebih tenang, nggak bakal ada belanja tanpa rencana di setiap waktu yang nggak kalian duga. Untuk solusi yang keempat nih, kalian mungkin kalau zaman sekarang itu orang-orang sering banget tuh jadi orang yang cashless, yang gak suka bawa uang cash. Tapi menurut aku hal itu sih boleh-boleh aja, tapi lebih ideal sih kalau buat orang-orang yang doyan belanja, mending kita bawa uang cash, tapi bawa uang cash secukupnya aja. Fungsinya itu guna membatasi kita supaya kita bisa berbelanja hanya sesuai dengan uang yang kita bawa aja. Jadi kalau misalnya kita suka cashless, apalagi kalau di rekening kita uangnya banyak atau uang rekening yang dipakai adalah uang tabungan yang dibawa yang bisa didebit, wah bakal selesai tuh, kalian bakal jadi shoppingaholic. Apa sih namanya? Shoppingaholic ya. Nah itu kalian bakal jadi shoppingaholic banget kalau misalkan kalian menjadi orang yang suka transaksi debit atau transaksi non tunai kayak gitu. Makanya mungkin kalau mau cashless itu boleh, tapi gunakan rekening yang nominalnya pas-pasan aja untuk kalian bawa. Tapi menurut aku sih agak ribet ya, masa setiap bawa kita harus kurangi rekening-rekening kita sesuai dengan nilai yang ingin kita belanjain. Kayak benar-benar pindahin dana, kan kayak repot menurut aku. Mending kalian pakai transaksi tunai, terus kartu-kartu debitnya atau non tunainya kalau memungkinkan bisa ditinggal aja. Kalian cukup bawa surat-surat untuk di jalan dan juga bawa uang cash sesuai dengan kebutuhan kalian saat itu. Nah untuk solusi yang terakhir nih, solusi yang kelima, dan aku udah praktekkan ini ke diri aku sendiri dan menurut aku sih ngaruh banget, yaitu kalian coba deh buka usaha yang sejalan dengan hobi kalian itu dalam bidang berbelanjanya. Contoh, kalian mungkin suka belanja fashion, suka belanja sepatu, tas, peralatan tulis, make up, atau kebutuhan-kebutuhan peliharaan kalian. Nah, coba deh buka usaha yang sejalan dengan hobi kalian itu. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya sih supaya kalian itu merasa kalian itu selalu berbelanja. Jadi hasrat untuk berbelanja kalian itu bisa kalian salurkan menjadi usaha yang bisa mendatangkan keuntungan buat kalian. Jadi kalian dapat hobi yang terpenuhi dan kalian juga dapat income tambahan dari usaha yang kalian jalani sesuai dengan hobi. Kalian tahu nggak, usaha-usaha yang kita bisa jalani sesuai dengan hobi kita itu malah kita bakal lebih happy ngejalaninnya daripada kita ngejalanin usaha-usaha yang cuma lagi kekinian aja, yang cuma lagi trending aja, yang cuma lagi viral aja tapi tidak sesuai dengan passion kita. Itu kita bakal capek banget ngejalaninnya, apalagi ketika usaha kita mungkin ada kalanya down. Karena namanya lagi usaha, ada kalanya up, ada kalanya down. Makanya kalau bisa kita usaha menjalankan sesuai dengan hobi kita bakal lebih happy ngejalaninnya, dan juga hobi kita yang berbelanja ini bisa jadi tersalurkan. Jadi aku udah ngalamin teman-teman, mulai dulu aku yang kayak aku jualan baju online, aku ngalamin yang kayak ya aku udah gak pernah belanja lagi karena aku merasa aku setiap hari belanja untuk ngebelanjain barang-barang kebutuhan barang jualan aku. Dan aku juga sekarang suka belanja untuk kebutuhan anabulku atau kebutuhan kucing-kucingku. Akhirnya aku buka usaha di bidang yang sama, aku buka pet shop. Akhirnya
aku udah nggak kepikiran lagi buat belanja untuk kebutuhan Anabul karena memang udah terpenuhi semua. Terus aku juga bikin akun di lain medsos, aku bikin di akun TikTok tentang perkucingan, dan alhamdulillah di situ aku sering dapat endorse dari brand. Aku udah dapat banyak banget barang-barang kebutuhan kucing. Jadi kalau kita bisa menjadikan hobi kita yang awalnya terlihat negatif menjadi sesuatu yang positif, wah itu bakal jadi hal yang luar biasa banget teman-teman. Nah jadi ini dia ya teman-teman 5 solusi yang bisa aku kasih ke kalian buat ngurangi gemaran belanja kalian supaya kita nggak terlilit dengan utang piutang, supaya keuangan kita juga jauh lebih stabil, bahkan bisa jadi lebih baik. Makasih banget buat yang udah nontonin video aku sampai habis, dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.